sekali langsung mau hidup di Google atau di TikTok, itu kalian search cara menghilangkan jerawat yang paling ampuh. Pernah? Oke. Nah, sekarang tuh lucu ya, kadang tanpa sadar tuh kita bisa melihat konten di HP dan secara nggak langsung kita kenal sama orang di HP itu. Gini contohnya, kalian tahu dong, close the door itu gayanya siapa? Tahu. Kalau iPhone 17 Pro Max Silver Cash no nyicil, gayanya siapa? Tahu? Gitu ya? Nah, itu yang namanya personal branding. Jadi mau kamu cowok, mau kamu cewek, semua itu kita pasti punya personal brand dalam diri kita. Begitu juga kalau kita merawat diri ya, contohnya kalian pasti peduli dong soal penampilan. Kalau kalian mau interview, kalian mau first date, atau kalian mau sekedar keren aja ke kampus. Nah, tahu nggak, dari hobi kecil kayak gini, itu kalian bisa bangun personal branding kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Claudia Chan. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi di jurusan Strategi Komunikasi, dan saya memiliki nama panggilan yaitu Abu. Kenapa nama panggilan saya Abu? Karena dulu rambut saya kribo, rambut saya keriting, ikal, tapi sekarang sudah lurus ya. Cuman nama panggilan itu tetap nempel di saya dan sudah menjadi ciri khas saya. Dan puji Tuhan saya sempat upload video TikTok, konten di TikTok, dan view saya tembus jutaan, puji Tuhan. Dan saya awalnya juga mulai itu karena saya pengen sharing hal yang saya suka, bukan karena saya jago, bukan karena saya profesional, tapi tanpa saya sadar konsistensi itu membawa saya ke titik yang sekarang. Nah, jadi hari ini saya mau share ke kalian 3 langkah awal untuk membangun personal branding dari hobi beauty. Prinsipnya kalian bisa coba juga ke hobi kalian masing-masing. Contohnya ada yang hobi nge-gym mungkin, ada yang hobi main game mungkin. Ini kalian bisa terapin juga. Tapi khususnya hari ini saya akan menjelaskan di bidang beauty. Yang pertama, kalian harus cari keunikan kalian itu apa. Contohnya keunikan saya adalah panggilan Abu. Saya nggak jadi orang lain, saya jadi diri saya sendiri apa adanya. Dan dari panggilan itu ya walaupun random, tapi itu jadi identitas saya sekarang. Nah, kalian tuh bisa kayak gitu juga, cari bahasa atau cari gaya bahasa kalian, cari nama kalian atau catchphrase kalian yang kalian bisa terapin. Contoh kalau kalian tahu Saputri di TikTok, saya perhatiin di setiap konten dia tuh pasti ada catchphrase kayak "Hai guys" di awal video kayak gitu. Nah, pilih 1-2 hal konsisten dan jadiin itu sebagai signature diri kalian. Next, yang kedua itu adalah konsistensi dan kejujuran. Ini jujur paling susah tapi paling penting. Karena Anda sendiri is everything guys di dunia beauty. Kalau produk jelek ya bilang jelek, kalau produk bagus ya bilang bagus. Karena audiens tuh pintar, mereka bisa menganalisa mana orang yang benar endorse, mana orang yang benar-benar honest review gitu. Nah, kalian juga bisa membuat jadwal konten dan kalian konsisten rutin untuk upload. Tips dari aku, kalian bisa pakai strategi batching. Itu adalah dimana misalnya contoh weekend kalian bikin script, weekdays-nya kalian syuting atau kebalikannya senyaman kalian. Dan kalau misalnya kalian upload konten secara konsisten, algoritma platform media sosial itu pasti membaca reach engagement di akun kalian, jadi views kalian tuh bisa naik gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalian juga harus bangun interaksi dengan audiens. Ini yang kadang orang-orang miss ya guys, karena personal branding itu 2 arah. Kalau kalian jadi orang yang dikenal tanpa ada orang yang kenal kalian, cuma kalian jadi seorang influencer atau orang yang dikenal gitu, selebgram ya. That's why kalian bisa untuk balas komentar mereka atau tanya pendapat mereka, bikin polling di Instagram yang menarik, update soal balas-balasan komentar mereka gitu. Nah, prioritaskan 1-2 jam awal setelah upload itu kalian bisa baca komentar mereka dan balas komentar mereka, karena kalau kalian balas komen kalian di 1-2 jam awal itu kalian bisa naikin reach kalian, kalian bisa naikin engagement kalian. Oke. Dan kalau membangun personal branding itu memang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya guys. Jadi kalian nggak perlu followers banyak, kalian nggak perlu kayak perfect dulu untuk menjadi apa yang kalian pengen tunjukin aja kemampuan kalian, potensi kalian, keunikan kalian. Karena pada akhirnya bukan orang yang hebat yang diingat, tapi siapa yang mau nunjukin dirinya sama konsisten untuk menjalani. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih untuk perhatian